Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Razak Nair Kolbi dengan NIM 2410911131300004 dari kelompok 20 kelompok praktikum anatomi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas anatomi klinis kardiorespirasi. Tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Lanjut. Jadi poin yang akan kita bahas pada video kali ini ada empat, ada traktus respiratorius superior, traktus respiratorius inferior, ada anatomi core atau jantung dan anatomi pembuluh darah. Kita mula-mula itu di respirator. Nah, jadi sistem pernapasan kita itu terdiri dari sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Mulai dari mulai dari hidung, kavitas nasi, setelah itu ada paring, ada laring, ada trakea, masuk lagi ke bronkus, bronkiolus, alveolus, dan pulmo atau paru-paru. Sampai di paru-paru. Lanjut, hidung luar atau nasus externus itu dibentuk oleh kerangka tulang, tulang rawan. Tulang rawan itu dilapisi sama kulit. Terus ada jaringan ikat dan ada beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan, pastinya juga menyempitkan lubang hidung. Oke, lanjut dimulai dari atas dari tulangnya itu ada os nasal. Setelah itu ada cartilago nasi lateralis, ada cartilago alaris majoris dan cartilaginous alaris minores. Kalau yang mayor itu yang besar, kalau yang minor itu yang kecil. Lanjut. Lalu udara itu akan masuk ke dalam rongga hidung atau rongga hidung itu namanya kavitas nasii. Nah, setelah itu terdapat tiga tulang melengkung dan melekat di dinding lateral dan menonjol ke kavitas nasinya, yaitu ada congca nasalis superior, congca nasalis media, dan congca nasalis inferior. Terus di bawah masing-masing kongkanya itu ada namanya meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Lalu juga ada terdapat sinus frontal dan sinus sphenoidal. Setelah itu kavitas nasi itu merupakan celah sempit. Ini bisa dilihat di sini. Yang ini yang bukan kadavernya itu kavitas nasi itu celah sempit yang dibentuk oleh sebagian os frontal dan os sphenoidal. Jadi dasar kapum nasi itu dibentuk oleh os maxilla dan os palatinum. Maxilla itu rahang atas dan palatinum itu daerah sini. Setelah itu kavitas nasi itu udara yang masuk akan terasa baunya oleh sel saraf khusus yang mampu mendeteksi bau, namanya nervus olfactorius, yang menempel di bulbus olfactorius. Nih, ini ada saraf yang dia itu mendeteksi bau ya. Itu adalah namanya nervus olfactorius di bulbus olfactorius, yaitu menempel di bulbus olfactorius. Ini olfactorio bulbusnya, ini olfactory tract-nya, dan ini filamen-filamennya yang akan merangsang. Oke, lanjut di paring. Paring itu ada tiga bagian. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ada larofaring. Fungsi paring itu untuk respirasi, untuk menelan, terus resonansi suara, dan juga artikulasi. Lanjut, ini merupakan bagian laring. Kita bisa lihat di paling atas itu ada yang namanya osteoideum.
Lalu ada cartilago tiroidea. Ada cartilago tiroid. Setelah itu eh, dua itu merupakan bagian trakea. Setelah dua itu ada bagian yang dibagi menjadi dua. Ada cartilago tracheales dan ligamentum annularia. Lalu itu bercabang menjadi bronchus principalis namanya nih. Bronchus principalis sinister dan bronchus principalis dexter. Sinister kiri, dexter kanan. Lanjut. Ini adalah bentukan dari pulmo kita atau paru-paru. Bisa dilihat yang pertama itu dari lateral, itu ada pulmo dexter dan pulmo sinister. Bisa dilihat dari jumlah lobusnya. Kalau nya tiga itu dia dexter atau kanan. Ini kita menghadap kita ya, jadi ini kanan kebalikan. Terus yang dua lobus ini pulmo sinister. Kenapa pulmo sinister itu punya dua lobus? Karena pulmo sinister itu nantinya akan berbagi tempat dengan si jantung, makanya cuma dua. Setelah itu eh, yang garis itu merupakan fissura horizontalis pulmonis dextri. Hmm, yang kanan. Dan ada fissura obliqua pulmonis dextri. Jadi ada visura horizontalis pulmonis dextri dan visura obliqua pulmonis dextri. Jadi oblik itu dia menyilang atau X gitu. Kalau horizontal dia lurus. Lalu pulmo itu memiliki tiga fasies dan tiga margo. Ada fasies mediastinalis, ada fasies diafragmatica dan fasies costalis. Nah, pencet. Lalu tiga margonya itu ada margo eh, anterior, depan, posterior, dan inferior, belakang dan bawah. Lalu kita lihat itu adanya hilum pul hilum pulmonalis. Ini yang kayak eh, kelompok gitu, namanya hilum pulmonalis. Itu sebuah struktur tempat keluar masuknya arteri, vena, dan juga bronkus yang ada pada pulmo. Jika dari pulmo dexter urutannya singkatannya itu namanya BAV atau BAV, yaitu bronchus principalis dexter, arteri pulmonalis dextra, dan vena pulmonalis dextra. Lalu jika di kiri itu dia nuker gitu, jadi ABV atau ABV, ABV. Itu arteri pulmonalis sinistra, bronchus principalis sinister, dan vena pulmonalis sinistra. Lalu bisa dilihat itu ada lingua pulmonalis yang berbentuk seperti lidah. Lanjut di kardio atau tulang, atau jantung, maaf, atau kor, tulang. Nah, itu adalah peletakan jantung dihimpit oleh kedua paru-paru kita. Jadi jantung itu di tengah, cuman dia agak ke sinister, agak ke kiri. Nih. Jadi itu adalah bentukan jantung dari arah anterior dari depan. Bisa dilihat itu di atas seperti ada saluran, itu merupakan pembuluh darah yang nyambung ke otak. Ada namanya truncus brachiocephalicus, arteria carotis communis sinistra, dan yang paling pojok itu ada arteria subclavia sinistra. Lalu jantung itu dibagi menjadi empat ruangan. Ada atrium dextrum dan atrium sinistrum dan ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Atrium dan ventricle ya guys. Dan setelah itu ada juga arcus aorta. Lalu ada venae pulmonalis sinistra. Hmm.
Lalu di bagian bawah vena pulmonalis sinistra itu ada namanya apex cordis. Lanjut. Jadi ini adalah jantung yang masih disertai dengan pembuluh darah. Pembuluh darah bisa dilihat itu ada arcus aortanya dan di sini di gambar itu yang seperti akar ini namanya arteria coronaria sinistra dan arteria coronaria dextra. Lanjut di katup. Ini adalah katup. Bentukan katupnya itu seperti ini ya, teman-teman. Katup itu namanya valva. Yang paling atas itu valva trunci pulmonalis. Lalu valva aortae dan di bagian sinister ada valva mitralis atau bicuspidalis dan yang di dexter itu ada valva tricuspidalis atau tricuspid. Jadi bicuspid, tricuspid, pulmonal aorta. Jadi FYI kalau suara jantung itu kan dup-dup. Dia S1-nya itu tertutupnya katup, atrium, dan ventrikel. Kalau S2-nya itu tertutup pulmo dan aorta. Makanya loop dup karena yang atrioventricularis itu dia besar katupnya jadi dia loop. Kalau yang pulmo dan aorta itu kecil jadi dup begitu kalau di stetoskop. Lanjut di vaskularisasi. Jadi vaskularisasi jantung itu dimulai dari yang namanya vena cava superior dan inferior. Kalau superior ya memperdarahi bagian atas, bagian superior. Kalau yang inferior itu fokus ke inferior. Jadi vena cava superior inferior itu masuk ke arteri pulmonalis dan menuju paru-paru. Lalu masuk lagi ke vena pulmonalis, lalu ke aorta, arteri besar, arteri kecil arteriola, lalu ke kapiler jaringan dan balik lagi hingga ke vena cava superior dan inferior lagi. Lalu dari jantung itu akan membentuk beberapa percabangan, percabangan-percabangannya lagi. Bagian atas itu membentuk vaskularisasi dari trunkus brachiocephalicus, lalu arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra. Ini yaitu percabangan-percabangan di sini bawah tuh kalau bisa dilihat itu subclavia, subclavia sinister. Oh kalau ini yang dexter yang bercabang ke arteri axilla ketek terus bercabang lagi ke arteri brachialis. Nah, lanjut untuk arteri subclavia sinistra itu bercabang. Dia itu umumnya empat. Ada arteri vertebralis, ada arteri tortica interna, dan trunkus thyrocervicalis. Sama juga trunkus costocervicalis. Lalu arteri subclavia itu sendiri akan menjadi arteri axillaris dan lanjut ke arteri brachialis. Ini axillaris itu di ketiak, brachialis itu sampai sini. Biasa yang kita ambil darah itu di brachial, arteri brachialis. Terus kalau yang di jempol itu yang biasanya kita bisa di gini-gini, nih, ini arteri radialis namanya, sejajar dengan radius. Lanjut, arteri brachialis itu kan nyambungnya ke arteri radialis tadi sama, jangan lupa di arteri ulnaris. Di ulna sejajar dengan ulna itu memvaskularisasi bagian tangan. Lanjut di kepala itu ada arteri carotis communis. Dia bercabang dan dari situ akan memvaskularisasi seluruh kepala kita. Sedangkan untuk trunkus brachiocephalicus itu berubah menjadi arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia dextra. Lanjut ada percabangan
pars percabangan-percabangan dari pars abdominalis aortae, yang dimana itu akan berubah menjadi trunkus coeliacus, ada arteri mesentrika superior dan arteri mesentrika inferior. Ini dia kalau yang arteri mesenterika superior itu memperdarahi kolon ascendens, dan kolonnya yang inferior itu kolon descendens. Nih, mulai ke bawah. Ini adalah trunkus coelicus, itu memperdarai organ-organ perut bagian atas. Lalu untuk yang arteri mesentrika superior itu memperdarahi sebagian ventricle. Ini ventricle memperdarahi sebagian pankreas, duodenum, dan seluruh intestinum tuneu, tenu, dan intestinum crassum sampai plexura colica sinistra. Lalu untuk arteri mesenterika inferior itu akan memperdarahi kolon ascendens, kolon sigmoideum, rectum, ini descendens, dan bagian kanalis analis. Lanjut bagian bawah, arcus aortae pars abdominalis. Ini membentuk cabang yaitu aorta bifurcatio aorta, dan akan menjadi arteri iliaca communis yang ini. Iliaca communis. Nama. Dan iliaca communis itu bercabang lagi menjadi iliaca interna, itu memperdarahi gluteus atau bokong dan usus. Setelah itu ada namanya arteri iliaca externa, itu memperdarahi ekstremitas bawah. Nah, mulai itu persarafan dari kaki. Akan dimulai dari arteri femoralis, lanjut ke lutut ada arteri poplitea, dan akan bercabang lagi menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Dan dari arteri tibialis posterior akan berubah menjadi namanya arteri fibularis. Lanjut ke klinis, bagian terakhir. Jadi paru kita itu klinisnya itu ada namanya lobectomy. Jadi lobectomy itu lobectomy, bukan lobectomy, lobectomy itu dilakukan jika salah satu lobus paru kita itu mengalami kerusakan, sehingga diperlukan pengangkatan salah satu lobus sehingga penyakitnya itu tidak menyebar dan memperbaiki fungsi paru. Lanjut di core kardio atau jantung ada namanya tetralogy of Fallot. Jadi kelainan jantung bawaan kompleks yang terdiri dari 4 cacat anatomi utama yang mempengaruhi aliran darah melalui jantung dan paru-paru. Kondisi itu menyebabkan darah yang kurang oksigen beredar ke seluruh tubuh sehingga penderita sering tampak kebiruan atau cyanosis. Thank you. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.